Tapi kalau ditanya siapa artis yang mempopulerkan goyang ngebor, ih jago nonton kabeh yuk. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka siapa di antara bapak dan ibu yang bisa jawab pertanyaan saya pada malam ini, saya kasih 1 juta. Ibu, gitu Pak Aliudin. Ibu-ibu kalau mendengar uang ngantuk juga hilang, Bu. Betul nggak? Saya Pak seminggu nggak pulang ke rumah, mandi pun di pom bensin Bogor Ciawi, terus keliling ceramah. Datang ke rumah ibu, ya Allah, istri saya menggigil panas dingin. Saya bilang, Bunda kenapa, kena corona? Bukan ya, ya udah Bunda tiduran ya, nanti ayah kompres. Bener Bu, istri saya tiduran, seret, saya kompres, buka amplop 20 juta. Langsung sembuh tuh ibu-ibu. Kalau suaminya banyak ngasih uang, manggilnya juga AA, II, OO, BB. Tapi kalau suaminya kurang ngasih uang, datang ke rumah sudah capek di pabrik kerja, datang ke rumah bukan dikasih senyuman, malah dikasih bimoli. Tahu bimoli Bu? Bibir monyong 5. Ustadz Ndin, istri saya mah dikasih uang monyong, enggak dikasih uang monyong, dilihat ke rumah ternyata monyong bawaannya. Bahkan ada Bu di sana mah, di Cikane, di kampung saya ada ibu-ibu Pak Kiai Aliudin saking marah sama suami enggak mau tidur lihat muka suami. Ada nggak di sini yang begitu? Jawab, ada nggak yang begitu? Kalau ada kawin lagi Pak. Bahkan tidur nonggengan selaki, seret, ayat gitu ayat. Saking benci sama suami, nggak mau lihat muka suami, mukanya ditutup pakai selimut, seret. Jangan ketawa dulu Sarboah. Mukanya ditutup pakai selimut, kirain ibu mah selimutnya panjang, kirain selimutnya, ternyata selimutnya pendek, muka ketutup, knalpot kemana-mana. Kata suami, saya mah nggak butuh atasnya, butuh juga bawahnya, hajar bray. Betul apa betul? Betul apa betul? Bu, ada uang abang sayang, tidak ada uang tetap. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun jadi jernih. Semangat kian menggigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin terasa gemuruh. Bagaikan dikejar musuh, dari Allah kian jauh. Semua, jagalah hati, jangan kau, jagalah lentera hidup ini. Ibu kupingkeun, jagalah suami, jangan ibu sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Kalau suami pengen kawin, ibu-ibu harus izinin jangan, izinin jangan, harus izinin. Kalau tidak diizinin, bapak-bapak mah nekat kawin. Kalau ibu-ibu pengen beli cincin, bapak-bapak harus beliin. Kalau tidak dibeliin, takut tidur sama kambing. Betul apa betul? Betul apa betul? Semua buka suaranya, saya tes. Umar bin, kurang kompak. Umar bin, Utsman bin, Ali bin. Pertanyaan saya yang tadi kembali, kalau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ibu-ibu dulu, Abu Bakar bin siapa? Tuh pada diam semua tuh, takut salah kayaknya. Bin siapa Bu? Ada yang jawab bin Sidik. Pak Kiai Aliudin, saya ceramah kemana-mana sampai di Banten TV, baru dengar di sini Abu Bakar bin Sidik. Ada pemuda di pojok bin Titan katanya. Nah coba bapak-bapak, Bapak Umar bin, Utsman bin, Ali bin, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bapak waler, Bapak jawab, Abu Bakar bin siapa? Bin siapa?
bin Abu Quhafa. Alhamdulillah, kena uang 1 jutanya saya lupa tadi Pak, nanti digantiin sama Pak Kiai Aliuddin. Jadi sidik itu bukan binnya Bapak Ibu, betul? Sidik itu gelar. Karena Abu Bakar diantaranya orang yang percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, di kala yang lain tidak percaya. Abu Jahal tidak percaya, Abu Lahab tidak percaya. Orang sana banyak namanya Abu. Di Indonesia ada juga Abu namanya Abu Gosong. Abu Bakar dia percaya 100%, percaya kejadian Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, bukan binnya. Tadi ada perwakilannya, Abu Bakar bin Abu Quhafa. Sekali lagi, Abu Bakar bin siapa? Bin Abu Quhafa. Nanti Bapak yang di depan tinggal minta ke Ustadz Aliuddin 1 juta cair dalam mimpi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ketika kita berbicara Isra dan Mi'raj, maka kita harus menempatkan hati untuk mengimani. Betul? Karena demi Allah, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj kita terimanya dengan rasio. Ada yang mengatakan irasional, tidak masuk akal. Kenapa? Kekuasaan Allah sangat luas, sementara kapasitas akal kita terbatas. Betul Pak Bendahara? Kekuasaan Allah luas, kapasitas akal kita terbatas, maka peristiwa Isra dan Mi'raj harus kita terimanya dengan iman. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj kita terimanya dengan iman, jangankan waktunya singkat, lebih singkat 1 jam, 1 menit, Allah menghendaki pasti bakal terjadi. Betul-betul? Betul-betul? Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Semua itu atas kehendak Allah. Ibu bapak lihat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tengah kobaran api, harusnya hancur hangus Ibrahim, tapi atas izin Allah, ketika api membakar-bakar, kata Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Demi Allah, tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar, tidak ada sedikit kulit pun yang terbakar. Kenapa ini terjadi? Atas izin. Jadi pengumuman Pak Kiai Aliuddin, kalau di Taman Cikande ada rumah buyang kebakaran, ibu jangan panik. Api menyala-nyala kebakaran, bapak jangan panik, bapak baca saja ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, bapak loncat ke tengah kobaran api, insya Allah. Apa? Dulu Pak, saya masih ingat waktu di pesantren Pak, kata kiai saya, Din, iya Pak, Din pengen nggak bisa jalan di atas air? Pengen Pak. Kalau Din pengen bisa jalan di atas air, Din baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Baca 3 kali, nggak boleh napas, ingat konsentrasi fokus sama Allah, air akan membeku, Din bisa jalan. Bener Pak Kiai Aliuddin, saya tes Bu. Kebetulan di samping rumah saya ada kali Ciherang. Bapak tahu Ciherang Cikande? Akhirnya pagi-pagi saya berdiri, saya bisa jalan di air. Bismillahirrahmanirrahim. Istri lupakan dulu, hutang lupa, janda lupa, saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung saya jalan di atas air, alhamdulillah nyemplung. Betul apa betul? Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj harus kita terima dengan iman. Dengan apa Bu? Maka melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, ibu dan bapak, sejatinya, seyogianya keimanan kita harus bertambah. Kenapa? Karena punten ibu dan bapak, iman kita kadang fluktuatif, naik turun. Betul nggak? Pas imannya naik, ibu-ibu sayangnya minta ampun sama suami, baju suami pun masih dipakai, suruh dibuka mau dicuci. Pas lagi imannya
Maka ibu-ibu masyarakat Taman Cikande punten, ibu pengen masuk surga enggak? Jawab. Kurang kompak, ibu pengen masuk surga enggak? Kalau ibu Taman Cikande pengen masuk surga, yang sekarang di rumahnya punya mesin cuci, besok jual mesin cucinya. Kenapa? Karena kalau ibu nyuci baju suami pakai mesin cuci, yang masuk surga bukan ibu tapi mesin. Ayo lo seren lo. Kalau ibu ngasih makan buat suami, beli ke warung Padang, yang masuk surga bukan ibu tapi tukang warung. Ayo seren lo bu. Siap dijual? Siap? Nanti ditampung sama saya sama Pak Ustadz Aliuddin. Alhamdulillah mesin cuci numpuk bu. Bu, saya santri bu. Ya Allah Pak Ustadz Aliuddin, perjuangan santri itu berat bu. Rumah tangga 4 tahun bu, itu tidur masih di lantai Pak. Ya Allah, pas bangun tidur saya ternyata demo bu. Maksudnya ya beli kasur sih. Akhirnya bu nabung dulu, baru 4 tahun rumah tangga beli kasur. Untung pakai Aliuddin, istri saya mah solehah nerima bu. Pagi-pagi bilang, ya bunda pengen ke pasar. Saya bilang sabar ya sayang, ambil air wudhu, baca Quran, beres bu. Beres, gak minta lagi. Ya bunda pengen beli baju baru, sabar ya sayang, ambil air wudhu, baca Quran. Pagi-pagi Pak Aliuddin saya bilang, bunda ayah pengen ngopi. Kata istri saya, ambil wudhu, baca Quran. Alhamdulillah itu kopi nggak nyampe-nyampe sampai sore. Betul? Betul? Yang kedua, ibu bapak catat, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam sejarah Islam kita mengenal dengan tahun Amul Huzni. Apa Pak? Apa artinya? Tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena baginda Nabi ditinggal wafat oleh orang-orang tercintanya. Di antaranya siapa? Pamannya Abu. Ini Abu Thalib bu. Dia membackup Nabi, dia membela Nabi. Kalaupun dia belum beragama Islam, tapi dia berada di garda depan untuk menjaga Nabi daripada orang-orang kafir Quraisy, sehingga orang-orang kafir tidak berani mencelakakan Nabi. Allah Karim, ternyata Abu Thalib dipanggil meninggal dunia oleh Allah, wafat. Sedih nggak baginda Nabi? Sedih nggak? Ini kronologis terjadinya Isra dan ketika Abu Thalib meninggal dunia, tidak lama kemudian istrinya Khadijah binti Khuwailid, beliau pun dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Dan Khadijah ini luar biasa, istri yang soleha. Kebiasaan Khadijah, dengerin sama masyarakat di sini, khususnya ibu-ibu. Khadijah ketika baginda Nabi datang dari mana saja, dari dakwah, dari pengajian, ketika Khadijah sedang duduk pun dia bangun, dia sambut suaminya baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya ibu-ibu di sini, kalau suami pulang kerja, pulang pengajian, datang ke rumah, ibu lagi duduk, masih duduk apa nyambut bangun? Hah? Kalau ibu nggak nyambut suami, nasibnya sama dengan saya. Sabar Pak, betul apa betul? Bahkan ibu, kita tahu keluarga Bani Hashim Ustadz Aliuddin diboikot selama 3 tahun, diboikot. Khadijah yang tadinya kaya raya, makanan apapun ada, keluarga baginda Nabi cuma makan dedaunan. Selama 3 tahun boikot, sampai isi boikot ditempel di dinding Ka'bah. Betapa sulitnya pada saat itu. Bahkan Khadijah ketika dia mengait salah satu putranya, disusuin bapak dan ibu, dia berdiri pun sudah tidak kuat. Bahkan yang keluar bukan lagi air susu, sudah nampak kelihatan darah. Kenapa? Sudah kurus Khadijah, tidak makan selama 3 tahun, membela, membantu dan membersamai baginda Nabi besar Muhammad. Maka mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini termasuk ibu-ibu Khadijah zaman now. Alhamdulillah. Bahkan ibu dan bapak, subhanallah, Khadijah ini istri Nabi yang bisa memberikan keturunan kepada Nabi. 6 anak putra putri Nabi hasil pernikahan dengan Khadijah, 1 dengan Maria Al-Qibtiyah. Siapa putra putri Nabi? Saya tes dulu ibu-ibu. Kalau ibu nggak hafal, saya ceramah sampai jam 12 malam. Lewat 1 jam, hitungannya lembur Yai Aliuddin.
Siap panitia siap? Gak usah dipikirkan, ini mah bercanda tapi sedikit serius. Bu, ada 7 putra putri Nabi. Pertama siapa? Nah, bengong lagi. Bapak-bapak, ada 7 putra putri Nabi. Siapa Pak? Sarboah. Bu, yang sebelah kanan saya. Nah ini nih, yang handroh nih, biar nggak nganggur dibayar ini. Hafal nggak Kasep? Coba handrohnya disiapin. Ayo siapin. Ya, ikutin Pak Ustadz ya. 1, 2, 3. Rohatil atiyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi filayalil maulidi. Semua Abdullah, Ahmad, Aminah, Fatimah putri tercinta, semua bernasak mulia dari Quraisy ternama. Itulah yang penuh, itulah kisah yang penuh, oh penuh. Kadangkala ibu-ibu kalau nyanyi mah cepet nyambung. Ustadz Aliuddin lagi baca sholawat, kata Pak Ustadz Aliuddin, Muhammadun Nabiyun, langsung ibu iwapeye kurang. Tapi pas suruh baca sholawat nariyah, ibu hafal sholawat nariyah? Hafal Ustadz, coba baca Allahumma sholli sholatan kalimatan Jawa Timur Pandeglang Pagelaran. Betul apa betul? Betul apa betul? Pertama, putra dan putri Nabi adalah Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yo, Bapak. 1, jangan ketawa dulu Bu. 1, 2, 3, Ibrahim, 4, Ruqayyah, oke, terus 5, 6, Bubur Kulsum, 7, Fatimah. Baik, sekarang ibunya, Bapak diam dulu. 1, Abdullah, 2, Qasim, 3, Maimunah. Terus yang putranya 1 kemana itu hilang itu? Ibrahim, 4, 5, Umayyah, Ruqayyah, 7, Ummu Kulsum, ke-7 Fatimah. Alhamdulillah. Harus hafal tuh Bu, takut ditanya sama anaknya, Bu kalau putra putri Nabi berapa ya? Udah tanya aja sama Pak Ustadz ya. Jangan. Betul apa betul? Nih Bu, kadang-kala Bu, ya Allah Bu, ini saya curhat nih sama Pak Ustadz Aliuddin nih, yang namanya Ustadz Bu di rumah, ya Allah, itu anak-anak kadang di rumah mengaji nggak berak Bu, datang ke majelis taklim ngising. Betul apa betul? Itu rumah saya Bu, itu sama, tahu ibu sama tikar habis sama anak-anak pakai petunjuk Pak. Mau ngaji copotin, mau ngaji copotin, itu bilik Bu, bilik pada bolong sama anak-anak. Kenapa? Dicabutin terus. Di rumahnya mah nggak mau kencing, datang ke majelis taklim malah kencing Pak. Itulah hebatnya perjuangan Ustadz. Udah gitu bapaknya nggak ngerti, udah tahu Ustadznya bengek, dikasih rokok gentong atau sempurna mil, betul apa betul? Betul apa betul? Tapi luar
luar biasa, ustadz itu luar biasa. Maka ibu dan bapak harus bangga punya anak santri. Amin. Karena demi Allah, di satu kampung kalau tidak ada santri, ngeriung nggak bakal jadi. Betul apa betul? Jawab betul apa betul? Di satu perumahan Pak Ustadz Aliuddin, ustadznya cuma satu, Pak. Stok ustadznya satu, yang lain nggak ada yang jadi ustadz. Pas mau ngeriung di masjid ada 100 jamaah sudah kumpul, ustadznya nggak datang. Yang bingung RT sama RW. Kata RT, apa teh? Jamaah sudah kumpul, nggak ada yang ngedoa. Terus gimana? Udah, kata RWT, kamu coba datang ke rumah ustadz. Datang, bu, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustadz, jamaah sudah kumpul, nggak ada yang mimpin doa. Kata Pak Ustadz, mohon maaf Pak RT, berhubung ini bulan Rojab, saya tiap malam ngeriung terus, berkatnya pedes semua, ayam geprek bu. Akhirnya perut saya mohon izin saya nggak bisa hadir. Saya tanya, itu RT sama RW stres nggak? Jawab stres nggak? Akhirnya RT datang ke masjid, bilang, kata RT, apa teh? Kiamat. Kok kiamat? Ustadz kita satu-satunya nggak bisa hadir ke masjid. Terus gimana ini ngedoa? Apa berkatnya kita bagiin aja? Kalau di Taman Cikande ada ngeriung nggak ada ustadznya, berkatnya langsung dibagiin. Demi Allah viral itu Pak. Betul nggak? Di Taman Cikande ngeriung nggak ada ustadz, berkatnya tanpa ngedoa langsung dibagiin. Viral itu. Akhirnya kata RWT, jangan bodoh kamu, saya pernah dengar kamu dulu pernah mesantren. Iya, kata RT, saya mesantren cuma ngeliwet doang. Ada di sini yang mesantren ngeliwet doang? Ada. Udah lumayan, itu juga lumayan. Akhirnya kata Pak RWT, kamu baca doa pelanin, Fatihah kerasin, geblek ini RW. Akhirnya RT bingung, bu, dia pegang mic. Ingat doa pelanin, Fatihah kerasin. RT langsung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata jamaah, subhanallah, Taman Cikande RT-nya Ustadz. Padahal cuma bisa salam doang. Beres salam, RT nunduk, bingung saya baca apa. Akhirnya kata RW, kata Ustadz Aliuddin juga kalau baca pertama ilahador. Ingat RT, dipelanin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahador. Al-Fatihah. Pas Fatihah dikerasin, berhubung semuanya nggak bisa ngaji, baca Fatihah semua. Bener apa salah itu? Beres ilahadorot, RT nunduk lagi, bingung saya baca apa. Kata RW, summa ilaruh. Pelanin lagi, summa ilaruh, summa ilaruh, summa ilaruh. Ruhai sayyidina Al-Fatihah. Itu baca Fatihah dari jam 8 sampai jam 10 malam. Pertanyaannya, berkat hasem apa ente? Ayo, hasem apa enggak? Kata RT, kata RWT, kamu abu ya bukan kiai, bukan, jangan Fatihah terus. Sudah, kamu sekarang zikir. Kata RT, iya saya pengen zikir cuma nggak bisa ngeberhentiinnya. Sudah, kata RW, ngeberhentiinnya kode saja, tepuk tangan 2 kali. Pas jamaah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, RT plok langsung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah sampai jam 12 malam. Itu berkat bukan hasil lagi, bu, busuk gitu, basi katanya. Kata RWT, sudah gak kuat saya, sudah baca doa. Kata RT, iya saya pengen baca doa cuma nggak bisa, udah seapalnya saja. Akhirnya RT berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, apa artinya mah, wal akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Allahumma ini minal khubusi wal khubaisi. Modal sih.